Sejarah selalu ditulis oleh mereka yang menang. Tapi, pernahkah kau bertanya, bagaimana jika yang kalah justru yang sebenarnya membawa arah lain bagi takdir Jawa? Di penghujung abad ke-16, dua kekuatan besar saling berhadapan. Bukan hanya pedang melawan pedang, tapi keyakinan melawan keyakinan. Cara memandang Islam dan Jawa yang berbeda. Di satu sisi, Joko Tingkir yang kelak bergelar Sultan Hadiwijaya yang dibimbing oleh Sunan Kalijaga, membawa semangat Islam yang membumi, lembut, dan akomodatif. Di sisi lain, Aryo Penangsang dari Jipang Panolan, dibimbing oleh Sunan Kudus, berdiri tegak, mempertahankan kemurnian dan ketegasan ajaran Islam yang ia yakini. Dan ketika perang usai, darah mengering di Bengawan. Takdir pun berbelok. Jawa jatuh ke tangan Joko Tingkir. Dan sejak saat itu, arah peradaban Nusantara berubah untuk selamanya. Tapi, bagaimana jika sebaliknya? Bagaimana jika Aryo Penangsang dan Sunan Kudus yang menang? Seperti apa wajah Islam di tanah Jawa? Dan apakah kebudayaan yang kita kenal hari ini bahkan masih akan ada? Bayangkan, sebuah masa di mana Pulau Jawa belum tenang. Kerajaan Demak, simbol kejayaan Islam pertama di tanah Jawa, baru saja runtuh. Dan dari reruntuhan itu, dua kekuatan besar mulai bertarung untuk menguasai tahta. Di satu sisi, Aryo Penangsang, Adipati Jipang Panolan, cucu dari Raden Patah, berdarah langsung dari pendiri Demak. Ia dikenal pemberani, keras, dan sangat menjunjung kehormatan keluarga. Namun, sifatnya yang tegas sering dianggap kejam oleh lawan-lawannya. Di sisi lain, ada Joko Tingkir, murid kesayangan Sunan Kalijaga, yang kemudian naik tahta sebagai Sultan Hadiwijaya di Pajang. Ia tidak berdarah raja, tapi berjiwa pemimpin, lihai dalam strategi, dan punya pengaruh luas. Joko Tingkir membawa semangat baru, Islam yang lembut, penuh kebijaksanaan ala Sunan Kalijaga. Konflik antara keduanya bukan sekadar perebutan tahta, tetapi pertarungan dua arah pandang Islam Jawa, antara Islam yang keras dalam hukum dan kehormatan, melawan Islam yang lembut, akomodatif, dan penuh makna simbolik. Dan di tengah semua itu, dua tokoh besar Wali Songo pun berada di kubu yang berbeda. Sunan Kudus, ulama tegas dan ahli syariat, berdiri di belakang Aryo Penangsang. Baginya, Penangsang adalah pewaris sah tahta Demak, dan menegakkan keadilan berarti menegakkan hukum waris yang benar. Sementara Sunan Kalijaga, sang wali yang dikenal penuh hikmah, memilih berpihak pada Joko Tingkir. Bukan karena kekuasaan, tapi karena ia melihat arah zaman telah berubah. Menurutnya, masa keemasan Demak sudah usai, dan Pajang adalah jembatan menuju babak baru Islam di tanah Jawa. Disinilah bara besar itu menyala, bukan sekedar perang fisik, tapi juga perang nilai dan tafsir. Apakah Islam di Jawa akan berwajah lembut seperti air, atau keras seperti baja yang menegakkan hukum tanpa kompromi? Dan dari sinilah sejarah Jawa mulai berbelok. Sebuah pertarungan tak hanya antara dua raja, tetapi juga antara dua arah nasib seluruh tanah Jawa. Di balik perang antara Aryo Penangsang dan Joko Tingkir, ada sesuatu yang jauh lebih dalam daripada sekadar perebutan kekuasaan. Ada perbedaan pandang antara dua wali besar yang menjadi poros spiritual Jawa, Sunan Kudus dan Sunan Kalijaga. Sunan Kudus dan Sunan Kalijaga sama-sama berasal dari lingkar suci Wali Songo, dua tokoh besar dari mata rantai dakwah besar yang meletakkan dasar Islam di tanah Jawa. Tujuan mereka satu, menjaga cahaya Islam agar terus menyala di tengah budaya Jawa yang syarat tradisi lama. Namun, jalan yang mereka tempuh berbeda.
Bagi Sunan Kudus, Islam harus ditegakkan dengan ketegasan syariat dan disiplin hukum Allah. Ia mewarisi semangat dari para ulama Timur Tengah yang menempatkan hukum di atas kompromi. Dalam pandangannya, kemurnian ajaran harus dijaga meski dunia di sekeliling berubah. Sedangkan Sunan Kalijaga melihat bahwa di tanah Jawa, hukum saja tidak cukup. Ia memilih jalan hikmah dan rasa, menyentuh hati rakyat lewat simbol, seni, dan budaya. Karena baginya, Islam bukan hanya untuk ditaati, tapi juga untuk dirasakan. Sunan Kudus melihat Aryo Penangsang sebagai sosok yang jujur, berani, dan tegas menegakkan kebenaran. Ia merasa bahwa Penangsang adalah pewaris sah Demak, dan menyingkirkannya berarti mengkhianati garis darah dan hukum Islam. Sedangkan Sunan Kalijaga melihat Joko Tingkir dengan kacamata lain, seorang pemuda yang membawa semangat kebijaksanaan yang memahami bagaimana rasa Jawa bisa menjadi jembatan menuju keimanan. Bagi Kalijaga, Islam yang lembut lebih mudah mengakar dalam jiwa masyarakat yang lembut pula. Namun inilah titik paling getir dalam sejarah Wali Songo. Untuk pertama kalinya, dua wali besar berbeda jalan. Yang satu memegang syariat dan prinsip hukum, yang satu memegang rasa dan hikmah kebudayaan. Dan sejak saat itu, arah Islam di tanah Jawa mulai berbelok, menyisakan dua arus besar yang terus berdampingan hingga kini. Islam Kudusan yang teguh dan menegakkan hukum, dan Islam Kalijagan yang lembut, akomodatif, dan syarat makna batin. Keduanya tidak saling meniadakan, namun saling melengkapi dalam ketegangan sejarah yang panjang. Seperti dua sisi dari satu mata uang, tegas tapi halus, keras tapi penuh rasa. Namun, takdir tidak pernah memihak pada dua jalan sekaligus. Salah satu harus menang, dan yang lain harus mengalah. Dan ketika perang itu pecah di Bengawan, bukan hanya darah yang tumpah, tapi juga arah spiritual tanah Jawa yang bergeser selamanya. Setiap zaman punya medan perangnya sendiri, tapi ada perang yang bukan hanya menumpahkan darah, melainkan menguji makna iman, kehormatan, dan nasib seluruh tanah Jawa. Tahun itu, langit Demak kelam. Keturunan Raja pertama, darah keturunan Raden Patah, saling menuntut hak. Di satu sisi, Aryo Penangsang dari Jipang Panolan, cucu Raden Kikin, pewaris sah Demak yang kehilangan tahta karena pengkhianatan. Di sisi lain, Joko Tingkir, murid Sunan Kalijaga yang dengan kecerdikan dan restu para ulama mendirikan kekuasaan baru, Kerajaan Pajang. Bagi Penangsang, perang ini bukan ambisi pribadi. Ini adalah penegakan kehormatan keluarga dan hukum Allah. Ia melihat Joko Tingkir bukan sekadar lawan, melainkan simbol ketidakadilan yang dibiarkan hidup. Dan di belakang Penangsang berdiri Sunan Kudus, yang dengan hati berat tapi yakin memberi restu dan doa. Tegakkan kebenaran, walau dunia menentangmu. Namun di pihak Joko Tingkir ada dukungan dari Sunan Kalijaga, Sunan Giri, dan sebagian besar ulama yang menginginkan stabilitas. Mereka tahu, jika Penangsang menang, Demak akan kembali retak oleh dendam lama. Maka, perang ini bukan hanya soal siapa raja yang berhak memerintah, tetapi arah masa depan Islam di tanah Jawa. Hari itu, bumi bergetar, pedang dan panah bersilangan, tapi yang lebih tajam adalah keyakinan di dada masing-masing. Aryo Penangsang bertarung bukan untuk kekuasaan, tapi untuk membuktikan bahwa kebenaran tak bisa dikalahkan oleh tipu daya. Sedangkan Joko Tingkir berperang bukan untuk membalas dendam, tetapi untuk menjaga agar Islam tetap bisa hidup dalam harmoni dengan rakyatnya. Dua keyakinan, dua doa, dua wali di baliknya, saling berhadapan dalam sunyi yang menegangkan. Ketika malam turun, ribuan mayat berserakan di sepanjang Sungai Bengawan. Air sungai memerah, tapi di balik darah itu, sejarah sedang menulis arah baru.
dan di tengah kegelapan terdengar suara samar Sunan Kalijaga berzikir pelan. La haula wala quwata illa billah. Tiada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. Aryo Penangsang gugur dengan gagah. Darahnya menetes di tanah dan kabarnya kepalanya dibawa dengan tombak yang ia buat sendiri. Namun, sebelum hembusan nafas terakhir, ia sempat berbisik kalimat yang menjadi legenda di tanah Jawa. Sopong ngaku kebenaran tanpa perjuangan, iku dudu kebenaran sejati. Siapa mengaku kebenaran tanpa perjuangan, itu bukan kebenaran sejati. Setelah perang itu, Sunan Kudus dikabarkan memilih diam dan menarik diri dari hiruk-pikuk politik. Ia sadar, kekalahan itu bukan sekedar kekalahan pasukan, tetapi kekalahan zaman. Sementara Joko Tingkir memulai babak baru Pajang, dan dari sanalah lahir kerajaan-kerajaan Islam berikutnya, Mataram, Surakarta, hingga Yogyakarta. Tapi, di hati sebagian rakyat Jawa, nama Aryo Penangsang dan Sunan Kudus tetap hidup sebagai simbol perlawanan terhadap zaman yang berubah terlalu cepat. Namun, coba bayangkan jika hari itu Aryo Penangsang menang dan Sunan Kudus yang menjadi panutan utama Islam Jawa. Apakah wajah peradaban ini akan sama seperti yang kita kenal sekarang? Ataukah kita hidup di Jawa yang lebih keras, tapi mungkin lebih murni? Bayangkan, di Bengawan yang sama, tombak itu tidak berbalik. Aryo Penangsang menang, Pajang tumbang, dan sejarah Jawa menulis arah yang sama sekali berbeda. Jika hari itu Aryo Penangsang tidak mati, maka Islam Jawa mungkin tidak akan mengambil bentuk seperti yang kita kenal sekarang. Karena di balik sosoknya yang keras, terdapat satu hal yang tak bisa diabaikan. Keteguhan untuk menegakkan syariat secara murni. Aryo Penangsang adalah murid Sunan Kudus, dan Sunan Kudus sendiri dikenal tegas, berpegang pada keilmuan fikih, tauhid, dan batas yang jelas antara Islam dan budaya lokal. Berbeda dengan jalur yang kelak diambil oleh Joko Tingkir, yang lebih lentur, lebih akomodatif terhadap budaya Jawa, dan lebih mengutamakan harmoni daripada konfrontasi. Seandainya Aryo Penangsang menang, maka arah penyebaran Islam di Jawa mungkin akan jauh lebih tekstual. Wayang, gamelan, dan simbol-simbol lokal barangkali akan tersisih, digantikan oleh madrasah, pengajaran kitab, dan struktur keulamaan yang lebih mirip dengan gaya Timur Tengah. Mungkin kita tak akan mengenal sinkretisme Jawa Islam seperti hari ini. Tidak ada istilah manunggaling kaulo Gusti, tidak ada tahlilan dengan tembang, tidak ada selamatan yang syarat makna simbolik. Islam di Jawa bisa jadi lebih hitam putih, lebih kaku. Dan kerajaan-kerajaan sesudahnya, seperti Mataram, mungkin tidak akan lahir dalam bentuk yang kita kenal. Dalam dunia alternatif itu, Sunan Kudus menjadi panutan utama. Pusat keilmuan Islam berpindah ke Kudus, bukan Pajang. Dan dari Kudus itu, lahir jaringan ulama yang kuat yang menjadikan Jawa sebagai pusat ortodoksi Islam di Nusantara. Namun di sisi lain, harmoni antara Islam dan budaya lokal bisa jadi rapuh. Rakyat Jawa yang saat itu masih lekat dengan adat bisa merasa terasing dari ajaran agama. Mungkin Islam akan menjadi ajaran para bangsawan dan ulama, bukan napas kehidupan rakyat sehari-hari, seperti yang akhirnya terjadi. Kekalahan Aryo Penangsang bukan sekadar gugurnya seorang kesatria, tapi kekalahan satu tafsir Islam atas tafsir yang lain. Dan kemenangan Joko Tingkir bukan hanya kemenangan pedang, melainkan kemenangan cara dakwah yang lebih halus, lebih lentur, yang kelak membentuk wajah Islam Jawa seperti yang kita kenal hari ini.
Dari Bengawan yang merah oleh darah itu, sejarah berbelok arah. Tangan takdir menulis dengan lembut bahwa satu peristiwa kecil di tepi sungai telah menentukan arah spiritual seluruh pulau selama berabad-abad. Di balik perang yang tampak seperti perebutan tahta, sesungguhnya sedang berlangsung pertempuran dua cara memahami Islam. Sunan Kudus dan Sunan Kalijaga, dua tokoh besar Wali Songo, dua murid dari sumber yang sama, namun membawa jiwa yang berbeda dalam berdakwah. Sunan Kudus dikenal dengan ketegasan dan kejernihan ilmunya. Ia menekankan syariat, hukum, dan kemurnian ajaran. Bagi beliau, agama harus menjadi pagar, agar manusia tidak tersesat oleh adat dan hawa nafsu. Dari beliau, lahir generasi seperti Aryo Penangsang, berani, teguh, dan tak mau kompromi pada keyakinan. Sementara itu, Sunan Kalijaga memilih jalan lain. Ia melihat bahwa masyarakat Jawa kala itu belum siap menerima Islam secara keras. Jadi, ia melunakkan pendekatannya. Ia tidak merobohkan budaya lama, tetapi mengisinya dengan ruh tauhid. Wayang, gamelan, tembang, dan simbol-simbol lama diubah menjadi sarana dakwah. Bagi Kalijaga, membawa Islam ke hati orang Jawa lebih penting daripada memenangkan perdebatan hukum. Dua jalan ini tidak salah, hanya berbeda. Yang satu berangkat dari akal dan hukum, yang lain dari rasa dan hikmah. Dan perbedaan itu, yang tampak kecil di masa mereka, menjadi akar dari keragaman wajah Islam Nusantara hingga hari ini. Jika kita lihat lebih jauh, Sunan Kudus dan Kalijaga adalah dua kutub yang saling melengkapi. Tanpa ketegasan Kudus, Islam bisa kehilangan pijakan. Tanpa kelembutan Kalijaga, Islam bisa kehilangan jiwa. Keduanya ibarat dua sisi mata uang yang sama, membentuk keseimbangan yang indah, meski kadang sejarah menampilkannya sebagai pertentangan, dan di antara keduanya berdiri para penerus, Joko Tingkir, Arya Penangsang, dan generasi berikutnya, yang mewarisi bukan hanya ajaran, tapi juga perbedaan itu. Perbedaan yang kelak membentuk warna unik dalam spiritualitas Jawa, tegas tapi lembut, logis tapi puitis, dari dua guru yang sama, tapi berjalan di dua jalan menuju Tuhan. Setelah Aryo Penangsang gugur di tepi Bengawan, tanah Jawa seakan menghela napas panjang. Perang saudara berakhir, tapi bukan kedamaian yang segera datang, melainkan lahirnya arah baru bagi sejarah Islam di Nusantara. Kemenangan Joko Tingkir bukan hanya kemenangan seorang kesatria, tetapi kemenangan jalur dakwah yang ia warisi dari Sunan Kalijaga. Jalan yang halus, lembut, dan penuh kebijaksanaan. Ia naik ke tahta dan bergelar Sultan Hadiwijaya, pendiri Kesultanan Pajang, kerajaan Islam pertama yang tumbuh dari rahim Demak. Namun Pajang bukanlah Demak. Jika Demak lahir dari semangat dakwah, Pajang lahir dari politik dan kompromi. Islam mulai berbaur dengan kekuasaan, ajaran mulai bersentuhan dengan ambisi. Sultan Hadiwijaya berusaha menjaga keseimbangan antara menjaga ajaran dan menjaga tahta. Dan dari keseimbangan itulah muncul sesuatu yang baru, tradisi Islam Jawa yang lembut tapi penuh simbol. Para bangsawan Pajang menghidupkan kembali wayang, tembang, dan upacara-upacara lama yang diberi ruh baru. Di baliknya, nilai tauhid tetap dijaga, tapi cara penyampaiannya menjadi sangat khas Jawa. Namun di sisi lain, ajaran Sunan Kudus yang keras dan murni mulai memudar dari pusat kekuasaan. Kudus tetap menjadi kota santri, tapi pengaruhnya perlahan surut di bawah bayang-bayang Pajang. Dan sejarah mencatat, setiap kali satu arus menguat, arus lain tidak pernah benar-benar hilang. Ia hanya menunggu waktu untuk muncul kembali.
Kadang dalam bentuk yang berbeda, kadang dalam sosok yang tak disangka-sangka. Dari rahim Pajang, kelak lahir seorang tokoh baru, seorang bangsawan muda dari Mataram yang kelak dikenal dengan nama Panembahan Senopati. Ia akan melanjutkan jalan Islam versi Joko Tingkir, namun dengan ambisi yang lebih besar, menyatukan seluruh Jawa di bawah Panji Mataram. Dan dari sanalah wajah Islam Jawa benar-benar berubah. Dari dakwah menjadi kerajaan, dari pengajaran menjadi kekuasaan, dari pesan spiritual menjadi kebijakan politik. Sejarah seperti berputar, tapi bukan di tempat yang sama, karena setiap putarannya membawa bentuk baru, lebih besar, lebih kompleks, dan kadang lebih jauh dari sumber asalnya. Dari reruntuhan Pajang, lahirlah satu kerajaan baru, Mataram. Dan dari sinilah takdir Jawa menemukan bentuknya yang paling halus sekaligus paling dalam. Panembahan Senopati, pendiri Mataram, bukan sekadar pewaris tahta. Ia adalah pewaris dua arus besar yang telah berabad-abad mengalir di tanah Jawa. Akal dan rasa, syariat dan laku, Kudus dan Kalijaga. Di bawah kepemimpinannya, Islam tidak lagi hanya menjadi ajaran, tetapi menjadi jiwa kebudayaan. Masjid berdiri di tengah istana, tetapi wayang, tembang, dan simbol-simbol Jawa tetap hidup di sekitarnya. Mataram adalah cermin bagaimana Islam Jawa menemukan keseimbangannya sendiri. Panembahan Senopati dikenal sebagai raja yang dekat dengan para sufi dan wali. Ia tidak hanya memerintah dengan pedang, tetapi juga dengan tirakat dan riyadhah. Legenda mengatakan ia semedi di pantai Parangkusumo bertemu dengan Kanjeng Ratu Kidul, bukan sebagai penyembah, tetapi sebagai simbol kesepakatan antara alam lahir dan batin, antara dunia kuasa dan dunia rasa. Inilah ciri khas Islam Mataram. Ajaran tidak hanya ditaati, tetapi dihayati. Ritual tidak hanya dilakukan, tetapi dirasakan. Segala sesuatu harus punya makna batin, karena tanpa rasa, agama hanyalah kulit yang kering. The power of love. Namun, di balik kehalusan itu, Mataram juga menyimpan paradoks. Kekuatan spiritual sering dipakai untuk meneguhkan kekuasaan. Doa menjadi bagian dari strategi, dan raja dipandang bukan hanya pemimpin politik, tapi juga wakil Tuhan di bumi. Jika Sunan Kudus menekankan hukum, dan Sunan Kalijaga menekankan cinta, maka Mataram mencoba menyatukannya dalam satu tubuh peradaban. Sebuah Islam yang lembut, berlapis makna, namun tetap berakar pada rasa ketuhanan yang mendalam. Mataram adalah titik temu dua jalan dakwah, tempat logika Kudus dan intuisi Kalijaga berpadu. Namun dari sinilah juga benih perdebatan baru muncul. Apakah penyatuan itu membawa kedamaian atau justru melahirkan kabut di antara yang suci dan yang duniawi? Pertanyaan itu masih menggema sampai hari ini. Karena sejak saat itu, Islam Jawa tak lagi hanya soal iman dan ibadah, tetapi juga tentang identitas dan kebudayaan. Sebuah jalan panjang di mana manusia Jawa belajar menyeimbangkan dunia dan akhirat, akal dan rasa, kuasa dan cinta. Di tepian Bengawan yang kini tenang, sejarah seakan berbisik lirih. Angin membawa aroma tanah dan air, saksi dari dua jiwa besar yang bertarung bukan sekedar demi tahta, tapi demi arah ruhani sebuah peradaban. Aryo Penangsang dan Joko Tingkir, dua murid dari warisan Wali Songo, dua tafsir tentang makna Islam dan kekuasaan, dua jalan menuju Tuhan yang akhirnya berpisah di persimpangan takdir.
Yang satu memilih ketegasan, menjaga kemurnian ajaran dengan pedang. Yang lain memilih kelembutan, menanamkan dakwah melalui kekuasaan dan budaya. Dan di antara keduanya, lahirlah wajah Islam Jawa, yang kadang tegas dalam tauhid, tapi juga lembut dalam budaya. Kini, kita hidup di dunia yang dibentuk oleh hasil dari pertarungan itu. Namun, sejarah bukan hanya untuk dikenang. Ia adalah cermin bagi kita, agar kita bertanya, di mana posisi kita dalam pertarungan antara kekuasaan dan kebenaran hari ini? Sebab sejatinya, setiap zaman punya Aryo penangsangnya, dan setiap masa punya Joko Tingkirnya. Keduanya hidup di dalam diri kita, menanti siapa yang akan kita menangkan. Jika kisah ini membuatmu merenung, jangan lupa klik tombol subscribe. Karena di sini kita tidak hanya bercerita tentang sejarah, tapi juga menggali jiwa di balik peristiwa. Tekan like, bagikan kepada sahabat yang mencintai kisah Islam dan budaya Jawa, dan tinggalkan pendapatmu di kolom komentar. Menurutmu, siapa yang sebenarnya menang? Sampai jumpa di kisah berikutnya tentang tokoh, peristiwa, dan rahasia spiritual Nusantara yang mungkin tak pernah kau dengar sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.